Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai ke 11. Hari ini yang menjadi pengantar pemahaman kita tidaklah lepas dari kitab Yesaya secara keseluruhan, di mana kita diajak dalam pemahaman terkait perikop bacaan kita yang pertama, bahwa Nabi Yesaya diutus untuk mewartakan keselamatan dari Allah bagi bangsa Israel, yang pada saat itu kehilangan pengharapan dengan menyalahkan Allah bahwa Dia telah meninggalkan umatnya. Kedua, tentang alasan untuk senantiasa berharap kepada Allah yang begitu setia, yang begitu mengasihi bangsa Israel. Itu nampak di dalam sejarah perjalanan iman bangsa Israel. Dengan kekuatan dan kemahakuasaan Allah yang memilih bangsa Israel untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan masa depan yang sejati bagi kehidupan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita saat ini juga menyampaikan tentang kerentanan dan kerapuhan manusia dalam pemahaman bahwa hakikat manusia yang tidak kekal, manusia yang sangat rapuh, dan manusia yang bisa mati. Namun demikian, Allah memberikan manusia bagian dari hidup ilahi, yaitu nafas, yaitu roh Allah. Inilah yang membuat manusia hidup akrab dengan firman-Nya dan selalu rindu untuk taat dan senantiasa memuliakan nama-Nya di dalam setiap laku langkah kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya pembaharuan Allah atas Yehuda yang berlaku juga bagi kita saat ini, menempatkan umatnya memiliki identitas baru sebagai pembawa kabar baik, pembawa kabar sukacita, pembawa kabar keselamatan, yang berisi tentang pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya, serta penggembalaannya berlanjut terus-menerus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya. Di mana status ini hanya dapat dijalankan bila kita umatnya selalu hidup seturut dengan firman-Nya, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, untuk mau hidup setia, dituntun oleh Roh Kudus. Nabi Yesaya juga menggambarkan Allah yang penuh kasih dalam bacaan kita melalui metafora seorang gembala. Gembala yang dikenal oleh umatnya sebagai gembala yang baik. Ketika gembala berkata, "Akulah gembala yang baik," maka domba-domba itu segera mengenalinya. Gambaran itu jelas, penuh arti, penuh dengan nilai emosional yang membuat hubungan erat antara gembala dan domba kawanannya.
Dalam budaya negara Timur Tengah sampai saat ini, gembala terkenal memiliki dedikasi untuk memelihara domba-domba mereka. Tidak peduli apapun tantangan yang mereka hadapi, sosok gembala telah menjadi salah satu ilustrasi yang paling disukai yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan sifat Allah dan hubungannya terhadap umatnya. Mendengarkan suara gembala sangatlah penting bagi kita sebagai kawanan domba dalam masa saat ini. Keamanan umat Allah, kawanan domba, bergantung pada kedekatan kita dengan Sang Gembala Agung. Dan secara langsung kita juga boleh berhubungan dalam setiap doa dan permohonan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian identitas umatnya sebagai pembawa kabar keselamatan, sebagai pembawa kabar sukacita, merupakan wujud pengutusan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sejalan dengan itu, maka tugas kita sebagai umat pilihannya adalah meneruskan peran-peran penggembalaan Allah dalam relasi dengan sesama yang menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Merawat isi hati Allah di dalam perilaku hidup yang berkenan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami boleh dalam keadaan sehat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang boleh kami alami, Tuhan memakai pemimpin-pemimpin kami melalui usaha dan upaya yang mereka lakukan untuk menolong, membantu rakyat Indonesia. Untuk kami boleh berharap akan pemutusan mata rantai COVID-19 ini Bapa di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Tuhan memberkati upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia boleh segera terlepas dari virus COVID-19 ini Bapa. Terkhusus juga Bapa kami berdoa bagi kota di mana kami ada, kota Sidoarjo. Tuhan memberkati upaya usaha pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di tengah-tengah kehidupan rakyat Sidoarjo ini Bapa. Biarlah kami juga boleh mendukung program yang boleh dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini Bapa, dengan menjalankan kehidupan yang sehat, menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kami, dan boleh berperan aktif untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan GPIB Bethesda Sidoarjo, bersama dengan 14 sektor pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo ini Bapa. Tuhan melawat ketika jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan berkenan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga boleh berkenan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini kehilangan pekerjaan. Mereka yang saat ini mengharapkan pekerjaan dalam masa pandemi COVID-19 yang kami alami ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Gembala Agung. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan domba-dombanya. Untuk itu Bapa, kami berserah dan kami memohon Tuhan hadir, memberkati, memberikan jalan bagi kami, umat Tuhan, untuk kami boleh senantiasa berharap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi program kerja yang boleh berjalan sampai saat ini. Program ibadah hari Minggu, jemaat Pelkat PA, Pelkat PT, juga program ibadah-ibadah Pelkat yang akan dilaksanakan pada hari ke depan ini Bapa. Tuhan memberkati, Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami sebagai umat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami ikuti, melalui ibadah-ibadah yang boleh berjalan, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di GPIB Bethesda Sidoarjo ini Bapa. Bersama dengan keluarga mereka, mereka boleh menjalani tugas panggilan dan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Untuk kami boleh saling menguatkan, untuk kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan, anugerahkanlah kami hati untuk saling menopang, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.